Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel History dimanapun berada, semoga kita selalu dalam sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan menceritakan sejarah perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian antara Rasulullah dan kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat dari Madinah menuju kota Mekah dengan niat suci untuk menunaikan ibadah umroh. Mereka memakai pakaian ihram, membawa hewan kurban, dan tidak membawa senjata perang, sebagai bukti bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah. Namun ketika kaum kafir Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menuju Makkah, mereka merasa khawatir dan tidak mengizinkan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Mereka pun mengirim utusan untuk berunding. Ketegangan sempat memuncak, terutama setelah tersebar kabar palsu bahwa utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Utsman bin Affan, telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat berjanji setia untuk berperang jika perlu. Sumpah ini dikenal dengan Bai'at Ridwan. Tidak lama kemudian, ternyata kabar tentang terbunuhnya Utsman tadi tidaklah benar. Kaum kafir Quraisy akhirnya mengirim utusan yang bernama Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perundingan ini lahirlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah, yang terdiri dari beberapa poin penting. Di antaranya, 1. Kaum muslimin tidak diperbolehkan masuk Makkah tahun itu, tetapi boleh datang tahun berikutnya untuk umroh, dengan syarat tinggal tidak lebih dari 3 hari di kota Mekah. Kedua, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Perjanjian ketiga, siapapun dari orang kafir Quraisy yang lari ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan. Tetapi siapapun dari orang muslim yang kembali ke kafir Quraisy tidak akan dikembalikan. Perjanjian keempat, suku-suku Arab bebas memilih untuk berpihak kepada pihak manapun, baik itu pihak Rasulullah atau pihak Quraisy. Meskipun beberapa sahabat merasa kecewa dengan isi perjanjian yang tampak tidak menguntungkan, terutama pada poin ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menerimanya karena beliau melihat kebijaksanaan jangka panjang dari kesepakatan itu. Setelah perjanjian ini, Islam menyebar lebih cepat dan lebih luas. Dalam suasana damai, lebih banyak orang yang tertarik mempelajari Islam, dan dalam waktu singkat jumlah kaum muslimin meningkat dengan drastis. Perjanjian ini akhirnya dilanggar oleh pihak Quraisy 2 tahun setelah perjanjian itu ditetapkan. Mereka menyerang sebuah kampung Bani Khuza'ah, yang mana kampung Bani Khuza'ah itu berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi pemicu peperangan antara kaum muslimin dan orang kaum kafir Quraisy. Sehingga diawali dengan itu, Rasulullah menyiapkan pasukan memimpin perang untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, disinilah bermulanya
penaklukan kota Mekah itu yang kita sebut dengan Fatu Makkah. Nah, sahabat channel History yang budiman, untuk hari ini kita cukupkan untuk sejarah singkat ini saja dulu. Adapun hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini yang bisa kita ambil adalah: 1. Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi situasi sulit. 2. Perdamaian dapat membuka jalan bagi dakwah dan pertumbuhan umat muslim. 3. Kepercayaan kepada Allah dan strategi yang cermat membuahkan hasil yang besar. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Fatu Makkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.